Adik-adik, mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Let's go! Tahukah kamu ada sobatku yang bisa aku percaya? Dia tak pernah sembunyikan sesuatu daripada
Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Peran Roh Kudus. Shalom Kids Impact. Wah, kakak mau dengar sekali lagi dong. Yang semangat ya. Shalom Kids Impact. Oke. Coba adik-adik kakak mau tes dong. Kalau kakak bilang Kids Impact, adik-adik harus jawab sejak kecil sudah kuat. Oke? Oke, coba. Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Yeay! Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami siap untuk memberikan pujian yang terbaik untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap memuji Tuhan. Semuanya katakan, Amin. Adik-adik, yuk angkat tangan kananmu yang tinggi buat Tuhan Yesus. Taruh tangan kirimu di dada. Kita sama-sama mau sembah Tuhan. Kasih hatimu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat Tuhan Yesus, buat kasih-Nya bagi kita semua. Yuk sama-sama angkat suaramu yang terbaik buat Tuhan. Katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Yesus. Mari sama-sama ikutin Kak Lia bermazmur. Haleluya, Yesus baik, ku sembah Kau, Yesus Raja. Haleluya, Yesus baik, Yesus Raja. Ku sembah Kau. Haleluya, Yesus baik, Yesus Raja. Ku sembah Kau. Haleluya, Yesus baik, Yesus Raja. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku puji Kau selamanya, selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yuk Kids Impact, kita angkat suara kita lebih lagi, sama-sama katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Yuk Kids Impact, kita lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. yuk adik-adik, lebih lagi kita sama-sama katakan, Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku
Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yuk adik-adik, kita kasih gerakan lebih lagi buat Tuhan. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Gak ada yang berdiam diri di tempat ini. Sama-sama kita mau katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. berikan kemuliaan dan sorakan haleluya. Shalom Kids Impact. Siapa yang percaya Tuhan beserta kita, boleh sorakan haleluya. Sekali lagi kalian mau tanya, siapa yang percaya Tuhan beserta dengan kita? Sorakan haleluya. Yuk kalian ajak kita kasih gerakan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita kasih pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. sekali lagi. Ku terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Sorakan haleluya. Shalom Kids Impact, bertemu lagi nih dalam Kids News minggu ini. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat? Bersukacita?
Yang bersuka cita boleh angguk-anggukkan kepalanya. Ya, siapa yang masih semangat berpuasa? Tidak terasa ya, kita sudah berada di hari ke-21 loh. Yeay, sudah setengahnya kita melalui. Wah, hebat sekali nih adik-adik Kids Impact. Bagi yang belum mengikuti tidak apa-apa ya adik-adik, masih bisa mengikuti di hari berikutnya ya, belum terlambat kok. Nah, untuk adik-adik yang berusia di bawah 7 tahun, adik-adik dapat berpuasa melakukan pantangan tertentu. Misalnya dengan tidak bermain gadget dulu, atau makan makanan yang disukainya boleh dikurangi dulu nih, seperti permen, coklat, atau snack ringan lainnya. Jadi mulai berpuasanya mulai dikurangi dengan cara dari adik-adik mengurangi dari pantangan-pantangan tadi. Nah, sekarang buat adik-adik yang berusia 8-10 tahun, adik-adik dapat mengikuti puasa dengan men-skip makan siang aja. Jadi adik-adik tetap makan sarapan pagi dan makan di malam hari. Tapi adik-adik ingat, dapat mengganti waktu makan siangnya dengan berdoa dan membaca firman ya. Tentunya ada Raka, jadi adik-adik bisa baca kembali. Sedangkan untuk adik-adik yang berusia di atas 10 tahun, adik-adik sudah bisa mulai belajar mengikuti puasa full 1 hari. Yaitu caranya mulai dari kita bangun tidur sampai jam 6 sore ya, baru boleh makan. Atau kalau masih belajar, kalian boleh lebih cepat dari jam 6 sore. Pastikan selama berpuasa adik-adik memperbanyak waktu berdoa dan membaca firman Tuhan ya. Kakak percaya dengan kita setia mengikuti doa puasa ini, maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Apakah ada adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Kids Impact? Jika ada adik-adik yang mengikuti secara online, langsung saja segera menghubungi nomor di 081 18 907 907 supaya kakak-kakak bisa berkenalan lebih lagi dengan adik-adik. Dan ibadah secara onset, kalian bisa angkat tangan kalian? Wow, luar biasa sekali. Kakak akan mengenal lebih dalam lagi dengan adik-adik. Nanti kakak akan catat ya data adik-adik. Dan juga ada Pastor Nita nih yang akan menyambut adik-adik semuanya. Shalom adik-adik, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan, Ketua Divisi Kids Impact di Gereja Keluarga Allah. Saya ingin menyambut untuk adik-adik semua yang baru pertama kali bergabung di dalam Kids Impact, welcome. Kami semua sangat senang dengan kehadiran dan kedatangan adik-adik. Buat adik-adik yang ingin join dengan kelompok sel ataupun parents yang ingin menanyakan pertanyaan seputar Kids Impact, dapat menghubungi ke nomor berikut ini 081 18 907 907. Ikuti terus keseruan kegerakan di dalam Kids Impact. Tuhan memberkati. Kali ini kita juga akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin. Happy birthday! Kiranya apa yang menjadi doa adik-adik dan kakak-kakak dijawab oleh Tuhan. Sekarang saatnya kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk scan QR code yang ada di layar. Atau bisa juga dengan transfer ke nomor rekening yang sudah tertera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu yang sudah kami alami sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kesehatan, sukacita, buat semua yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik dan kakak-kakak yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk usia yang bertambah ini, Tuhan berikan kepada mereka umur yang panjang, kesehatan yang terbaik, dan juga apapun yang menjadi doa dan pengharapan mereka dapat segera dijawab oleh Tuhan. Dan biarlah hidup mereka semakin memperlihatkan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami, biarlah persembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap orang tua kami dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, jangan lupa dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Catat temanya dan pastikan kalian melakukannya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Apa kabar hari ini? Kakak percaya pasti hari ini luar biasa. Jumpa lagi dengan Kak Dola di ibadah Kids minggu ini. Nah, minggu ini adik-adik kita akan belajar firman Tuhan yang sangat spesial. Apa ya? Temanya hari ini adalah peran Roh Kudus. Oke, adik-adik tahu nggak sih kira-kira peran Roh Kudus itu apa ya dalam hidup kita? Nah, sekarang kita mau siapkan Alkitab kita mau belajar firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan, alat-alat tulis, dan mencatat firman Tuhan hari ini ya. Karena kakak percaya dimanapun adik-adik berada, pasti ada Tuhan Yesus yang beserta kita. Sekarang kita siapkan hati kita mau sama-sama berdoa dulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Dan hari ini juga kita akan banyak membuka ayat firman Tuhan. Jadi adik-adik yang siap untuk berdoa, semua duduk manis dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan tentang peran Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Kau ada dimanapun kami berada, kami yang ada di rumah atau kami yang sedang di perjalanan, kami juga percaya Tuhan, Kau selalu ada dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, mengenal Roh Kudus-Mu melalui firman hari ini. Engkau yang beracara pada hari ini, biarlah firman itu selalu menjadi buah yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau belajar tentang peran Roh Kudus. Apa aja ya adik-adik peran Roh Kudus? Peran Roh Kudus itu yang pertama, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan dalam kita. Kita bisa buka ayatnya di Titus 3 ayat 5. Mari adik-adik kita baca ayatnya. Kakak baca ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi adik-adik, kita sebagai manusia sebenarnya kita berdosa, tapi karena Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita menjadi hidup baru dan pembaruan itu ada di hidup kita. Sekarang yang kedua, poin kedua, Roh Kudus menjadi penolong. Roh Kudus menjadi penolong, ada juga adik-adik ayatnya. Mari kita buka sama-sama. Coba semuanya duduk yang manis lagi, siapkan lagi Alkitabnya. Kita mau buka di ayat Yohanes 14 ayat 16. Yang sudah ketemu boleh di-chatnya, boleh ditulis. Sudah kakak. Oke, sekarang kita baca ya di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, keren kan adik-adik? Tuhan Yesus itu memang sudah naik ke surga, tapi Tuhan Yesus itu nggak pernah melupakan kita. Dia memberikan seorang penolong yang sangat luar biasa. Siapa? Ya, betul banget. Roh Kudus. Sekarang poin ketiga. Poin 3, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Wow, apa saja ya kebenaran yang Tuhan mau ajarkan ke kita? Kita buka Alkitabnya di Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Kakak bacakan adik-adik. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke, sekarang kita buka lagi adik-adik di 1 Samuel 10 ayat 6. 1 Samuel 10 ayat 6. Kakak bacakan lagi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Jadi adik-adik, ketika kita menerima Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, maka Roh Kudus akan selalu memimpin kita. Jika kita melakukan kesalahan, Roh Kudus akan ada di dalam hati kita seperti Dia mengingatkan kita.
Contohnya, Kak Dola itu nggak baik loh. Dia akan mengingatkan seperti itu. Misalnya kakak melakukan hal yang nggak baik. Roh Kudus akan di dalam hati kakak akan mengingatkan bahwa itu nggak baik. Dan Roh Kudus juga akan menunjukkan pada hal-hal tertentu yang pada masa ke depan. Nah, dalam arti mungkin seperti apa sih yang adik-adik inginkan, atau Roh Kudus akan memberikan arahan untuk kita semakin rajin belajar. Kita yang tadinya suka bermain game akan mulai tidak terlalu larut dalam game, tapi tahu waktu. Oke, sekarang yang keempat. Keempat itu Roh Kudus memimpin kita sebagai anak-anak Allah. Kita akan buka ayatnya di Roma 8 ayat 14 sampai 16. Oke, coba adik-adik kita sama-sama baca ya. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Sudah siap belum? Pasti sudah siap ya. Mari kita baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Oke. Sebagai anak-anak yang dipimpin Roh Kudus, maka kita dijadikan anak Allah yang bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Coba adik-adik bayangin. Adik-adik tahu kan, Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan. Tapi kita dikasih hak khusus untuk memanggil ya Aba, ya Bapa. Maka sebagai anak-anak Allah, Roh Kudus juga membantu kita untuk meminta selalu pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dalam segala yang kita lakukan. Jadi adik-adik ketika melakukan sesuatu, adik-adik jangan melakukan atas kehendak sendiri. Tapi cobalah adik-adik kita ngobrol sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau melakukan sesuatu. Roh Kudus mau mengajarkan kita untuk bisa meminta yang baik dan benar. Dan Tuhan juga janji loh akan memberikan kita penolong. Penolong yang tadi kita selalu bilang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus itu pengen setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, dan apa yang selalu tindakan yang kita lakukan itu, Tuhan Yesus mau selalu ada pimpinan dari Roh Kudus. Oke, sekarang kita udah baca nih, poinnya ada 4. Kira-kira ya adik-adik, peran apa aja sih yang mau Roh Kudus berikan kepada kita? Tadi kan itu poin, sekarang peran Roh Kudus di dalam hidup adik-adik. Dan hidup adik-adik, hidup kakak. Oke, sebelumnya mari kita coba gerakin badannya lagi. Yang udah mulai ngantuk, mulai mungkin udah males-malesan, boleh gerak-gerakan tangannya lagi. Kita mau semangat lagi. Oke, yang sudah semangat lagi boleh buka catatannya lagi, kita catat lagi. Oke, yang pertama, apa sih peran yang Roh Kudus berikan di hidup kita? Yang pertama, Roh Kudus adalah sang penolong. Wow, ternyata Roh Kudus itu yang ada di dalam hidup kita ini adalah sebagai sang penolong. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Karena Tuhan tahu kita itu hanyalah manusia yang berdosa. Manusia yang mungkin kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan benar atau salah. Tapi karena adanya Roh Kudus, maka Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang tahu cara Roh Kudus menolong dalam hidup kita. Sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang baik dan positif. Oke, yang kedua, peran Roh Kudus yang kedua. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Oke, Roh Kudus diberikan untuk tinggal di dalam hati kita. Memang kita tidak bisa melihat Roh Kudus. Coba, pasti kan adik-adik nggak tahu dong, nggak bisa ngelihat Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, Roh Kudus itu selalu menolong kita. Contohnya, ketika kita sakit, ketika kita sedih, ketika kita susah, Roh Kudus tuh akan selalu kita tuh akan merasakan kalau ada Roh Kudus yang selalu membuat kita jadi kuat lagi, yang kita sedih jadi nggak sedih lagi, atau mungkin kita takut, kita jadi nggak takut lagi adik-adik. Nah, tapi kalau adik-adik mau Roh Kudus terus tinggal di dalam hidup kita, yang paling penting adalah adik-adik harus selalu berbincang-bincang dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus nggak suka loh dicuekin.
Sekarang kakak mau tanya, adik-adik suka nggak dicuekin? Nah, pasti nggak suka kan? Roh Kudus juga gitu. Roh Kudus mau dia diajak ngobrol juga. Mungkin adik-adik yang suka berdoa ketika sakit, adik-adik berdoa, minta Roh Kudus bantu dalam doa. Gimana sih Roh Kudus biar aku tuh bisa berdoanya tuh bener. Nggak asal-asal ngomong aja, nggak asal-asal berdoa aja. Biar Tuhan Yesus mau terima doaku. Nah, Roh Kudus itu akan menolong adik-adik bagaimana cara adik-adik berdoa yang benar. Nah, sekarang poin ketiga. Peran apa dalam hidup kita yang akan Roh Kudus berikan? Roh Kudus akan menolong dan mengubah hidup adik-adik, mengubah hidup kita. Adik-adik harus selalu percaya bahwa Roh Kudus itu di dalam diri adik-adik sanggup menolong adik-adik dan mengubah hidup adik-adik. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya menolong, tapi Roh Kudus mau adik-adik bisa berubah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mau mengingatkan kita untuk menjadi hidup yang baik, hidup yang benar. Menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Jadi adik-adik, kakak percaya dimanapun adik-adik berada, pasti adik-adik akan selalu beserta bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, kita hari ini udah belajar nih tentang peran Roh Kudus sebagai anak-anak yang masih sering berbuat dosa. Kakak juga pasti masih juga berbuat dosa, tapi kita sama-sama kita butuh yang namanya seorang penolong. Tadi siapa? Ya, Roh Kudus. Ingat ya, karena kita selalu berbuat dosa, tapi ingat kita punya Roh Kudus, kita harus ajak ngobrol terus dan mari kita undang. Oke, karena Roh Kudus kalau kita nggak undang, dia nggak akan masuk di dalam hidup kita. Jadi kita harus undang Roh Kudus masuk di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita, dan adik-adik harus mau diubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Firman hari ini kita sudah belajar tentang peran Roh Kudus. Sekarang kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Yohanes 14 ayat 16. Oke, Yohanes 14 ayat 16. Mari kita coba sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke, sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu dihafalkan di rumah. Oke, nah sekarang firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kakak percaya firman hari ini bisa membuat adik menjadi pribadi yang luar biasa dan semakin mengenal Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, kita mau sama-sama Roh Kudus ada dalam hidup kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami, untuk menolong kami, untuk mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Kami percaya Tuhan, peran Roh Kudus itu ada dalam pribadi kami, sehingga siapapun yang melihat adik-adik Kids Impact, mereka melihat ada terang dalam Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, adik-adik Kids Impact menjadi pribadi yang kuat, semakin mengenal Engkau dan semakin dekat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik di ibadah selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, angkat kedua tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini kami tahu Engkau menyertai aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan ada hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan tangan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan ada atas keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan berkati pelajaran, berkati studi Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan adik-adik Kids Impact ini dimanapun mereka berada, Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan pakai setiap adik-adik ini Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada, nama-Mu
dipermuliakan. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih-Mu Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan Pastor Nita, adik-adik, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.